Betul. Kalau misalnya boleh berbicara masa lalu, saya dulu pernah merasakan yang namanya pelecehan seksual waktu di SMP. Dan ini tidak pernah saya ceritakan dimanapun, karena waktu itu saya pun tidak tahu bahwa itu ternyata pelecehan seksual loh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemadam kita, alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu wanita yang begitu menginspirasi Banua. Bagi orang Kota Banjarmasin tidak asing dengan beliau ini. Beliau adalah Haja Ananda yang sederet prestasi yang begitu luar biasa. Gimana kabarnya Indah? Alhamdulillah baik, Iqbal. Iqbal sehat? Alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat? Alhamdulillah menuju kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bareng dengan beliau. Beliau mau di tempat yang biasa ini begitu luar biasa bagi saya. Respect sekali Yunda. Dari deretan tempat yang kita sodorkan ke beliau, beliau cuma memilih tempat ini. Masya Allah, ini luar biasa Yunda. Tapi nyaman loh. Adem Yunda. Oke, kita ke topik pembahasan Yunda. Siap. Perempuan seringkali Yunda mendapatkan posisi yang begitu mulia dan tinggi, apalagi di pandangan agama Islam Yunda. Nah, perempuan derajatnya jauh lebih mulia, lebih tinggi di agama Islam. Akan tetapi fakta di lapangan dalam kehidupan kita ini sering sekali mendapatkan pelecehan seksual, entah itu kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu kenapa sebabnya Yunda? Oke. Pertanyaannya sekelas pertanyaan final Putri Indonesia lah. Luar biasa ini. Bapak juri Pak mungkin. Jadi kalau misalnya ditanya, kita boleh bahasa Banjar kali sih Pak? Atau ini harus Indonesia? Indonesia. Bagaimana kalau bahasa kalbu boleh? Gak apa-apa. Kalau misalnya ditanya, apa sih yang menyebabkan seorang perempuan itu bisa mendapat pelecehan seksual ataupun segala macam? Kalau saya pikir sih ya, kalau menurut pandangan saya. Jadi sekali lagi ini bukan justifikasi, tapi ini hanya pandangan saya. Ada tahapan-tahapan dalam perkembangan kepribadian itu yang tidak dilewati dengan baik, dan itu mungkin salah satu karena asuhan dari keluarga. Itu sih, karena kita sebagai manusia kan berkembang, berkembang, tumbuh secara fisik, kembang secara personal, secara rohani. Tapi perkembangan fisik itu kadang-kadang tidak sejalan dengan kecerdasan emosi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat seorang wanita itu sebenarnya mereka tahu bahwa mereka dirinya berharga, tetapi mereka mengunderestimate dirinya. Itu sih. Nah, apakah benar Yunda stigma ketika pelecehan seksual atau segala macam itu berawal dari pakaian wanita tersebut, kemudian pakaian terbuka dan sebagainya macam? Apakah itu memang menjadi faktor utama terhadap pelecehan ini? Oke, kalau kita berkaca pada pengalaman, karena dulu saya pernah tinggal di luar negeri, hampir selama 1 tahun saya pernah tinggal di Kanada. Kita tahu bahwa Kanada itu bukan negara religius kan, dan kita tahu mereka juga istilahnya negara yang sangat terbuka. Mereka bukan negara yang menganut satu paham agama, dan kita tahu bahwa pakaian di sana terbuka karena tidak ada pemahaman agama kan, tidak. Saya tinggal di satu kota yang tidak ada muslim sama sekali. Di Powell River itu tidak ada muslim sama sekali. Jadi maksudnya mereka tidak kenal Islam, dan mereka tidak tahu aurat itu seperti apa. Tapi tidak ada kasus pelecehan seksual di sana. Walaupun pakaiannya terbuka, kan? Berarti itu tidak bisa dijadikan satu stereotip jawaban, karena kalau pelecehan seksual itu dimulai dari keterbukaan perempuan dalam berbusana. Jadi it depends on who see it gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh, mohon maaf, laki-laki lihat perempuan terbuka, tapi kalau dia punya filter yang baik, dia akan menjaga pandangannya dong, bukan malah melihat lagi dua kali. Kalau sekali boleh katanya ya Bang, tapi 2 kali 3 kali itu tidak boleh kan? Jadi sekali pandang aja Bang. Punya sekali pandang terus menerus. Nah, itu Bang, makanya harus disiasati kayaknya. Para lelaki itu. Nah, artinya bukan sekedar stigma pakaian ini ya. Betul. Kembali lagi kepada personal si laki-laki. Itu di luar negeri. Nah, jadi itu sih yang membuat saya menilai bahwa ternyata di negara yang non religius
mereka tidak ada pelecehan seksual walaupun dengan melihat perempuan pakaian terbuka. Tapi di Indonesia kayaknya beda. Ya, itu Indonesia. Indonesia itu banyak kelebihannya. Betul. Tapi terkadang Indah, pelecehan seksual itu bukan hanya sekedar di ranah privat. Nah, karena kan banyak sekali anggapan ketika kita lewat malam, sunyi tempatnya, di situ terjadi pelecehan. Akan tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan lagi Indah, maksudnya di ruang publik pun bisa mendapatkan, bukan hanya sekedar di ruang publik, misalnya di sekolah dan lain sebagainya, sehingga ada kekhawatiran bagi masyarakat untuk tidak meletakkan anak perempuannya entah itu di sekolah atau pesantren dan segala macam. Karena kasus terjadi di salah satu pesantren yang dimana seorang guru, seorang ustadz yang melecehkan muridnya. Nah, itu gimana Indah? Kalau misalnya boleh berbicara masa lalu, saya dulu pernah merasakan yang namanya pelecehan seksual waktu di SMP. Dan ini tidak pernah saya ceritakan dimanapun, karena waktu itu saya pun tidak tahu bahwa itu ternyata pelecehan seksual loh. Nah, gitu. Jadi tidak usah diceritakan seperti apa, karena saya pun masih ketemu sama orang yang melakukannya pun masih baik. Karena mungkin dia pun nggak ngerti, saya pun nggak ngerti, sama-sama anak kelas 1 SMP gitu ya. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini itu bahwa sebenarnya kita itu sebagai orang tua tuh harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada anak tentang pelecehan seksual itu batasannya tuh seperti ini loh, gitu. Saya sih sebagai orang tua sekarang, Iqbal sudah jadi orang tua? Iya. Sudah? Oke. Sekarang apapun yang terjadi pada anak saya, karena saya yakin bahwa anak itu titipan anugerah dari Tuhan buat saya. Jadi apapun, anything happen to my kids, saya nggak bisa blame orang lain, nggak bisa blame masa pemerintah, masyarakat, no. Karena itu dititipkannya ke saya, anugerah buat saya, jadi saya harus bertanggung jawab. Nah, itu yang saya lakukan sekarang ini. Jadi saya bisa memberikan batasan-batasan kepada mereka. Kalau sampai terjadi ini, apalagi anak saya dua-duanya ini sekarang, satu perempuan, yang satu laki-laki sedang menempuh pendidikan di pondok, dua-duanya. Jadi jauh dari pandangan orang tua. Jadi saya memberikan batasan-batasan. Kalau misalnya sampai terjadi ini harus do something. Harus dibentengin dulu ini ya. Yep. Harus dibentengin dulu karena ilmu agama itu untuk saat ini, zaman ini itu sangat-sangat penting. Numero uno, harus itu yang wajib. Iya, karena memang agama itu sendiri menjadi perisai bagi kita semua gitu ya, pelindung bagi kita sehingga kita tahu batasan-batasan, aturan-aturan sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Betul. Cuman masyarakat sekarang antipati dan agama Yunda. Mungkin cara kita membawakan agama kita, cara kita merepresent agama kita, itu yang harus kita apa ya Bang, istilahnya dulu kembali lagi waktu kita ke Kanada ya, karena di situ non muslim 0%, jadi nggak ada yang puasa waktu itu, karena waktu itu saya di sana tuh pas bulan Ramadan, jadi puasa sendiri, tarawih sendiri, bla bla sendiri, Idul Fitri sendiri juga. Jadi intinya itu adalah bagaimana cara kita merepresent diri kita sebagai muslim gitu. Kalau muslim itu ya tidak usah banyak omong, tapi dilihat dengan tingkah laku dan perilakunya, adabnya lah ibaratnya kan gitu ya. Karena semakin banyak yang terkuak pelecehan seksual, artinya ada keinginan masyarakat untuk mengungkapkan, sehingga tidak ada lagi mereka itu merasa sendiri. Karena banyak perempuan itu merasa sendiri karena tidak mengungkapkan, akhirnya dia depresi sendiri gitu. Nah, itu gimana untuk mengatasi itu Yunda? Malu sebenarnya. Jadi ada stigma di masyarakat apabila terjadi pelecehan seksual itu lebih baik diam karena itu aib dari keluarga. Tapi cara kita adalah kalau misalnya punya keluarga yang solid, punya keluarga yang menurut saya punya pengetahuan yang bagus, bahwa dengan kita membuka ini semua ke masyarakat, ini akan jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kan kalau itu kan bukan salah satu ibadah ya, berarti kita menyelamatkan orang lain dari hal yang sama. Jadi bagaimanapun lagi semuanya itu kembali lagi ke keluarga. Saya pikir pemerintah sudah punya payung hukum yang bagus, jadi tinggal kitanya aja lagi yang mengimplementasikan. Karena perempuan kadang memposisikan dirinya serba salah gitu ya lah, berbicara takut dibully, berbicara takut dijauhi, berbicara takut dia disalahkan. Kenapa? Lagi-lagi stigmanya. Kenapa pakaian-pakaian terbuka? Kenapa pacaran dan sebagainya? Nah, itu yang menutup diri kebanyakan perempuan untuk tidak speak up. Nah, karena kasus waktu Semarang kami ya waktu anggota kepolisian yang melecehkan mahasiswi sehingga dia speak up, dan speak up itu pun waktunya cukup lama gitu ya. Karena untuk mempertimbangkan semua aspek. Betul. Tapi kembali lagi dirinya sendiri yang menjadi korbannya, depresi dan sebagainya. Kemudian Yunda, apakah moral nih
kalau saya simpulkan karena moral sih, tanda besarnya moral, kita krisis moral itu ya. Degradasi Iya. moral. Karena kurangnya agama, Pak. Ya itu. Kan tiangnya agama. Bukan kita berarti kita sok alim, Betul. bukan. But kita tuh trying to be a better person gitu. Betul. Gitu. Makanya Bang, kalau di keluarga, kalau dalam keluargaku, aku tuh belajar untuk menjadi orang tua yang kesalahan itu di masa lampau. Ini anak-anak jangan sampai dilakukan. Dan tolong dari keluarga, karena aku tuh anak tunggal kan. Jadi dalam keluarga itu kita, bapak ibu itu mengajari supaya berani untuk berbicara. Jadi di dalam keluarga itu tidak ada istilahnya kayak otoriter gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita diputuskan bersama. Itu orang mufakat ya. Itu orang mufakat. Tapi kadang-kadang voting juga. Kadang-kadang terjadi voting. Jadi perlunya diberikan kebebasan berbicara dalam lingkungan keluarga, sehingga nanti keluar mereka terbiasa untuk berbicara. Jadi jangan disimpan apa-apa tuh sendiri. Karena mungkin semakin majunya pengetahuan itu yang membuat, kalau menurut pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu sedikit banyaknya mengganggu moralitas kita. Contoh misalnya Instagram. Kalau kita lihat di Instagram itu banyak konten-konten yang dimana merusak moral berpikir kita secara jernih. Betul. Banyak syukur. Menjadi membuat kita kufur nikmat. Iya, salah satunya itu. Kemudian terkait lagi kayak bagaimana wanita itu berjoget-joget segala macam, pakaian terbuka, sehingga stigma masyarakat itu ingin mencoba. Nah, ingin mencoba, lalu lah melakukan bacaan-bacaan itu ya. Makanya lagi-lagi kembali ke agama. Jadi sedini mungkin ajarkan agama. Insya Allah kalau kita punya agama itu filter yang terbaik. Jadi makanya dengan sederet pengalamanku itu, kedua orang tuaku itu selalu menyampaikan bahwa sampai ke Kanada pun kan seorang anak perempuan waktu itu 2002 umur 18 tahun dibiarkan keluar negeri sendiri hampir selama 1 tahun. Maksudnya kalau tidak dibentengi dengan agama yang kuat, it can happen something. Karena temanku waktu balik ada yang culture shock, ada yang berubah jadi ateis. Ya maksudnya ya itu tergantung filternya, kan. Nah, jadi lagi-lagi ya agama itu memang fondasi harus agama yang fondasi agama. Jadi semakin kalau bisa ditanamkan sedini mungkin dan diberikan contoh. Jadi jangan cuma perkataan aja sholat, tapi yang bilang sholatnya nggak sholat, ngaji, yang bilang ngaji nggak ngaji. Dan lagi-lagi kita balik ke media sosial, makanya kalau kita punya filter agama yang baik, kita insya Allah tidak akan memfollow media sosial bisa merusak kita. Kita akan unfollow, blok. Karena kembali lagi agama seperti itu ya. Agama seperti itu. Ini mungkin pesan buat teman-teman kita di sana, khususnya wanita Yunda yang mendapatkan kasus pada dirinya pelecehan seksual atau kekerasan terhadap dirinya, itu gimana Yunda? Saya hanya berpesan bahwa apapun yang terjadi pada kalian saat ini, itu anggap sebagai sebuah pelajaran, dan dengan yang terjadi pada Anda itu pastikan bahwa itu jangan sampai terjadi lagi pada anak Anda. Kadang-kadang pelecehan seksual ini akan terus menjadi kayak lingkaran setan, karena mereka tidak berani speak up, akhirnya itu akan terjadi lagi. Mereka akan menganggap akhirnya kayak pelecehan seksual itu biasa, akhirnya terjadi lagi, dan itu akan terjadi lagi pada lingkungan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya sampai terjadi pelecehan seksual pada Anda, pikirkanlah bahwa kalau berani speak up itu akan menyelamatkan banyak orang. So, break to speak up. Oke, luar biasa. Saya tidak menyangka seorang ajaran Anda pun juga mendapatkan kasus juga. Yes, tapi rahasia waktu itu classified. Masih ingat namanya siapa? Tapi Yunda nggak mau cerita. Tapi kalau Yunda mau cerita silakan. Jangan. Artinya pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Tanpa memandang siapapun. Karena tempat privat pun, tempat publik pun bisa terjadi Yunda ya. Kayak sekolah, kayak di bis dan sebagainya, karena banyak kasus-kasus di sana. Yang pada intinya kembali lagi poin utamanya adalah agama menjadi benteng. Agama menjadi benteng kita semua, fondasi kita semua. Pada intinya perempuan itu mulia, jangan coba direcehkan. Oke. Perempuan itu lemah bukan berarti untuk dilemahkan ya. Perempuan itu lemah bukan berarti untuk dihinakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat pada kawan-kawan sekalian, khususnya perempuan yang ingin mau speak up melalui konten ini, bisa silahkan hubungi kami. Kami membuka fasilitas kepada kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, bahwasanya stop kekerasan seksual itu ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Yunda.